Yang terhormat Bapak Pratama Hedi Herlambang, SHMH, selaku dosen pengagum mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara, serta rekan semua yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 nomor 15 akan menampilkan simulasi persidangan tata usaha negara dengan nomor register perkara 151-G-2022 Surabaya antara Musmiati sebagai penggugat dan Kepala Desa Paiton sebagai tergugat. Contrarius actus, pejabat yang mengeluarkan keputusan berwenang pula mencabut atau membatalkannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Naila Supa sebagai panitia pengganti. Saya Lena Mulya sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Putri Athena sebagai hakim anggota 2. Saya Nada Putri sebagai ketua. Saya Gafur Manca sebagai hakim anggota 1. Saya Lakukan Pertama sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Sizabar Antos sebagai Supa. Saya Ayu Manasudawai sebagai petugas sidang. Saya Fani Nekro sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Nema Kroyus sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Putri Indriani sebagai saksi penggugat. Saya Sakila Ayu Lestari sebagai saksi 1 tergugat. Saya Rida Alira sebagai saksi 2 tergugat. Selamat menyaksikan. Ruang sidang siap. Sidang perkara dengan nomor register perkara 151-G-2022 Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton sebagai tergugat akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim dimohon untuk memasuki ruang persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, selamat pagi semuanya. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan ya. Sidang pemeriksaan persiapan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 151-G-2022 Surabaya antar Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat. Dan ini sidang pemeriksaan persiapan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan guna pemeriksa gugatan dan memperbaiki gugatan bila mana kurang lengkap. Sebelumnya dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Izin yang mulia, perkenalkan saya Riana Budaya bersama rekan saya yang Ahmad Pratama. Dalam kesempatan kali ini menjadi kuasa hukum penuh penggugat dari Hosmiati berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15 garing SKK garing SPD 13 garing 5 garing 2022 tertanggal 7 Juli 2022 untuk beracara di dalam persidangan tata usaha negara Surabaya ini. Baik, terima kasih untuk pihak tergugat. Siapa saja yang hadir? Izin yang mulia, perkenalkan saya Fani Nekro selaku kuasa hukum tergugat pertama. Di sini saya bersama rekan kerja saya
Raymond Putri Rahayu selaku kuasa hukum tergugat 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25 garing SKK dari SP 1015 garing 5 garing 2022 tertanggal 21 September tahun 2022 untuk mewakili pihak tergugat dalam beracara di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Terima kasih. Baik, sebelumnya kepada kuasa hukum penggugat ya, surat-surat dan berkas-berkasnya sudah lengkap? Sudah yang mulia. Baik, bisa maju untuk memberikan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, serta kartu tanda advokatnya, dan bisa disaksikan juga oleh kuasa hukum dari tergugat. Silakan maju. Baik yang mulia. Berikut surat kuasa khusus BASPS dan KTA-nya yang mulia. Bisa disaksikan juga ya. Sebentar. Cukup. Baik, ini surat kuasa dan BSPS-nya saya terima ya. Ini untuk KTA-nya. Saya diambil kembali. Silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, kemudian untuk kuasa hukum dari tergugat, surat-surat dan berkas-berkasnya sudah lengkap? Baik, silakan maju untuk menyerahkan berita acara sumpah, surat kuasa khusus serta KTA-nya ya, dan disaksikan juga oleh pihak penggugat. Silakan maju. Ini yang mulia untuk KTA BSPS. Bisa disaksikan ya untuk pihak tergugat, ini dari KTA, BASPS dan juga surat kuasanya. Yang melahirkan, silakan bisa. Cukup. Cukup. Terima kasih, ini saya terima ya untuk berkas-berkasnya. Kemudian ini KTA-nya bisa diambil. Terima kasih, silakan kembali. Baik, setelah majelis hakim perhatikan berkas-berkas dan surat kuasa khusus dari saudara-saudara telah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus ya. Kemudian dari pihak tergugat, di sini pihak tergugat apakah benar telah mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Paiton dengan nomor 090-10-426.412.15-6-2022 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati tertanggal 7 Juli 2022, betul? Baik, saudara bisa jelaskan alasan mengapa saudara mengeluarkan keputusan tersebut? Baik yang mulia, di sini kami menjelaskan bahwa objek sengketa berupa surat keputusan nomor 090-412.426.15/6 bersifat konkret karena isi dari surat keputusan tersebut tidak bersifat abstrak melainkan berwujud dan nyata. Dalam surat keputusan tersebut secara tegas disebutkan mengenai pemberhentian perangkat desa Paiton atas nama Hosmiati yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh tergugat, serta secara jelas menyebutkan penggugat sebagai subjek hukum sebagaimana tercantum dalam pokok surat keputusan tersebut. Sudah cukup? Kemudian dari pihak penggugat, di sini majelis sudah memeriksa surat gugatan dari saudara ya. Dari saudara sendiri mohon diperbaiki di mana dalam gugatan saudara ini belum ada menjabarkan pasal-pasal objek gugatannya ya. Bisa ditandai juga, dan gugatan saudara juga di sini menjelaskan mengenai melanggarnya AUPB, betul? Saudara juga jelaskan perbuatan apa saja yang melanggar AUPB ini dalam gugatan saudara ya. Sudah cukup? Bagaimana saudara mengerti? Baik yang mulia, kami akan perbaiki surat gugatannya sesuai dengan arahan yang mulia. Baik, kemudian ada tambahan lain dari majelis hakim? Ada yang mulia. Silakan. Untuk perbaikan gugatan nanti diupload di Ekor Petun Surabaya ya. Baik yang mulia. Dari yang mulia Tena ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, dari majelis hakim cukup. Kemudian dari pihak penggugat ada tambahan? Dari kami cukup ya. Dari pihak tergugat? Baik, karena sudah tidak ada lagi tambahan baik dari majelis hakim maupun pihak tergugat dan penggugat, maka sidang akan dilanjutkan di 7 hari ke depan ya untuk memperbaiki gugatan. Kemudian Panitera, 7 hari ke depan kiranya di hari apa ya? 7 hari ke depan, hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 ya guys. Baik, kami memberikan waktu sekitar 7 hari untuk memperbaiki gugatan ya. Cukup untuk kuasa penggugat? Cukup yang mulia.
Baik. Dan ini bisa dicatat 7 hari ke depan di tanggal 8 Desember 2022 kita akan melanjutkan persidangan ya. Baik, pihak penggugat akan melanjutkan persidangannya pada 7 hari ke depan dan pihak tergugat juga sudah siap untuk datang kembali untuk melanjutkan persidangan ya. Baik, sidang pemeriksaan persiapan ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang lanjutan hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan acara perbaikan gugatan dari pihak penggugat. Dengan ini sidang pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditunda. Sidang lanjutan perkara nomor 151/G Petun Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat dengan agenda perbaikan gugatan. Dengan ini sidang dinyatakan dimulai dan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi hadirin sekalian. Hari ini agenda kita adalah sidang lanjutan ya dari sidang persiapan kemarin. Kemudian dari penggugat siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Sebelumnya selamat pagi yang mulia. Perkenalkan saya Rio Barang Pratama dan di sini bersama rekan saya Rian Tamburaya. Di sini kami selaku kuasa hukum penggugat yang mewakili pihak penggugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan yang mulia. Terima kasih. Kemudian dari pihak tergugat? Selamat pagi yang mulia, saya Neka Rahayu dan rekan saya Stefani Anike selaku kuasa hukum tergugat yang mewakili tergugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, berdasarkan agenda sidang hari ini adalah perbaikan gugatan dan surat kuasa. Sebelumnya untuk pihak kuasa hukum penggugat, apakah sudah selesai untuk surat kuasa dan perbaikan gugatannya? Untuk surat gugatannya sudah kami perbaiki yang mulia. Surat kuasanya bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat menyerahkan berkas-berkasnya dan juga untuk kuasa hukum tergugat silakan maju untuk menyaksikannya juga. Jadi, yang mulia. Untuk surat gugatan perbaikan dan ini juga untuk surat kuasa. Kita tergugat surat kuasa. Ini untuk surat gugatan, surat kuasa. Bisa dicek dulu. Silakan kembali. Terima kasih. Baik, dari majelis hakim ada tambahan? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Kemudian ini kita sudah menerima berkas-berkas dari pihak penggugat dan pihak tergugat ya. Maka sidang akan dilanjutkan di sidang 7 hari ke depan. Mohon panitera dibantu untuk 7 hari ke depan. Tertanggal berapa? 7 hari ke depan di hari Kamis 15 Desember 2022 yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis 15 Desember 2022 pukul 10 dengan acara pembacaan gugatan. Maka dari itu para pihak diharapkan untuk hadir kembali dengan tepat waktu. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor register 151/G 2022 Petun Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat dengan agenda pembacaan gugatan. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pada sidang hari ini agenda kita adalah pembacaan gugatan ya. Untuk para pihak, hari ini dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir? Di sini yang mulia, perkenalkan saya Rian Tamburaya bersama rekan saya Rio Pratama. Dalam kesempatan kali ini menjadi kuasa hukum penggugat untuk beracara di dalam persidangan tata usaha negara Surabaya ini. Baik, untuk pihak tergugat siapa saja yang hadir? Yang mulia, perkenalkan saya Stefani Anike bersama rekan kerja saya Neka Rahayu selaku kuasa hukum tergugat untuk mewakili pihak tergugat berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya. Terima kasih. Berdasarkan agenda kita pada hari ini adalah pembacaan gugatan ya. Untuk itu terlebih dahulu kepada pihak kuasa hukum penggugat. Apakah pihak sudah selesai memperbaiki surat gugatannya? Untuk perbaikan surat gugatan sudah ya. Baik, untuk pihak penggugat karena surat gugatannya juga sudah selesai, silakan maju ke depan untuk diserahkan dan pihak tergugat silakan maju untuk menyaksikannya. Baik ya. Ini untuk surat gugatan dan saya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu surat gugatannya yang ini? Ya, betul. Bisa disaksikan ya? Surat gugatannya. Kemudian yang mulia hitam bisa dibantu.
bisa dibantu? Baik, ini saya terima surat gugatan dari penggugat ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kemudian karena surat gugatan sudah diterima oleh majelis hakim dari kuasa hukum penggugat, apakah pihak tergugat sudah menerima salinan dari gugatan tersebut? Sudah ya. Baik, karena kan pihak tergugat juga sudah menerima salinan ini, maka dari pihak tergugat, apakah pihak tergugat memerlukan waktu untuk mempelajarinya? Ya, yang mulia, kami mohon waktu untuk mempelajarinya dan menyiapkan jawaban. Baik, bagaimana untuk 7 hari ke depan untuk menyampaikan jawabannya? Apakah cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Panitera mohon dibantu untuk 7 hari ke depan, tanggal berapa? 7 hari ke depan bertepatan dengan masa hari libur dan cuti bersama akhir tahun, sehingga persidangan tidak dapat dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut. Maka, sidang bisa dilaksanakan lagi pada tanggal 12 Januari 2023 yang mulia. Baik, berarti kita ada penundaan juga ya sampai selesainya masa libur ini. Majelis hakim memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyiapkan jawabannya selama 7 hari. Tetapi tadi setelah berkoordinasi dengan Panitera, ternyata diketahui bahwa jangka waktu 7 hari ini di tanggal 15 Desember ya. Dan ini bertepatan dengan masa hari libur. Maka dari itu, persidangan tidak dapat dilaksanakan pada rentang waktu tersebut. Oleh karena itu, persidangan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Dengan ini, agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat tidak keberatan? Tidak keberatan. Kemudian dari majelis hakim ada tambahan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup. Dari penggugat ada tambahan? Sudah cukup ya. Baik, dikarenakan dari para pihak sudah tidak ada lagi tambahan dan dari majelis hakim juga sudah tidak ada lagi tambahan, maka dengan ini sidang pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor register 151-G-2022-Petun Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat, dan ini sidang dinyatakan dimulai dan tertutup untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini agenda kita adalah pembacaan gugatan ya, pembacaan jawaban ya. Selanjutnya dari pihak penggugat. Yang hadir pada sidang hari ini ada Rian Ramburaya selaku kuasa hukum 1 dan Rio Akbar Ahmad Pratama sebagai kuasa hukum kedua, betul? Selamat pagi, benar ya. Baik. Kemudian dari pihak tergugat di sini yang hadir ada Stefani Aneke selaku kuasa hukum dari tergugat 1 dan Ibu Naima Putri Rahayu selaku kuasa hukum dari tergugat 2 ya. Benar yang mulia. Berdasarkan berita acara sidang kita yang lalu, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, apabila sudah siap, silakan maju ke depan untuk memberikan jawabannya beserta salinannya kepada pihak penggugat. Kemudian pihak penggugat bisa maju untuk menerima salinannya. Baik yang mulia. Ini untuk jawaban. Ini yang mulia untuk jawaban dari kuasa hukum tergugat. Bisa dicek juga ya dari kuasa hukum tergugat ini buat jawabannya. Sudah cukup? Cukup. Cukup yang mulia. Dan ini untuk salinannya yang mulia. Sudah dicek. Cukup. Kemudian ini untuk salinannya. Baik, saya periksa dulu ya. Bisa dilihat juga untuk kuasa hukum tergugat ini buat salinannya dan ini buat jawabannya ya. Bisa diterima untuk salinannya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Untuk pihak tergugat, kemudian jawaban saudara ini mau dianggap dibacakan atau mau dibacakan saja? Jangan dibacakan saja yang mulia. Baik, untuk saudara penggugat, apakah saudara penggugat apabila jawaban gugatan hanya dianggap dibacakan merasa keberatan? Tidak keberatan. Baik, dikarenakan dianggap telah dibacakan untuk jawaban gugatan oleh pihak tergugat, maka selanjutnya apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Iya ya, ya. Kami akan mengajukan replik, tapi untuk saat ini membutuhkan waktu untuk menyusun repliknya. Baik, dari pihak penggugat sendiri membutuhkan waktu berapa lama untuk menyusun replik itu sendiri? Apa 7 hari cukup?
Tidak bisa ya mulia. Kami memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun replik sekitar 14 hari. Izin yang mulia. Baik, silakan. Apakah 14 hari itu tidak terlalu lama? Karena dari pihak kami ini merasa bahwa dengan waktu 7 hari harusnya sudah cukup untuk menyusun repliknya. Baik, majelis hakim memerlukan waktu untuk mempertimbangkan ini. Izinkan majelis hakim untuk bermusyawarah terlebih dahulu ya. Berarti kita setuju untuk 14 hari ya. Terima kasih. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim setuju untuk memberikan waktu 14 hari kepada penggugat untuk menyusun repliknya. Kemudian dari pihak tergugat, apakah pihak tergugat merasa keberatan dengan majelis hakim yang memberikan waktu 14 hari? Tidak keberatan ya. Baik, terima kasih ya untuk pihak tergugat. Panitera mohon bantu dicek untuk 14 hari ke depan di hari apa ya? Untuk 14 hari ke depan di hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 ya. 26 Januari ya, terima kasih untuk Panitera. Saudara penggugat dapat menyerahkan repliknya untuk tergugat pada hari Kamis 26 Januari 2023. Mohon dicatat ya, dan dipastikan semuanya telah terupload di sistem informasi pengadilan agar dapat diproses dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Kemudian Dari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari tergugat? Tidak ada yang ya. Cukup yang mulia. yang mulia Hikam ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi tambahan baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat dan majelis hakim, maka dengan itu sidang akan dilanjutkan dan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 ya. Para pihak mohon hadir dan juga tepat waktu ya. Dan dengan ini, karena para pihak sudah hadir di persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dan ini sidang ditutup dan dinyatakan selesai. Sidang lanjutan dengan nomor register 151-G-Petun Surabaya antara Osmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dimulai. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Agenda sidang kita hari ini adalah penyerahan dan pembacaan replik dari pihak penggugat terhadap jawaban dari pihak tergugat. Sebelumnya dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap ya. Baik, sudah siap ya untuk pihak penggugat. Kalau sudah siap, pihak penggugat bisa maju untuk menyerahkan repliknya serta salinannya untuk pihak tergugat. Kemudian dari pihak tergugat bisa menerima dan menyaksikan juga. Baik, Yang Mulia. Jadi yang mulia, ini replik yang sudah kami susun. Baik, ini untuk repliknya saya terima ya. Bisa disaksikan juga untuk pihak tergugat. Ini replik dari pihak penggugat. Begitu juga ini dengan salinannya yang mulia. Baik, sebentar ya. Cukup. Bisa dicek yang mulia. Baik, saya terima ya untuk replik dari pihak penggugat. Kemudian salinannya bisa Ini untuk salinannya yang mulia. disaksikan ya, ini salinannya sesuai dengan repliknya juga. Kemudian bisa dibantu dicek untuk salinan repliknya. Sesuai. Sudah sesuai. Baik, ini salinan repliknya sudah sesuai dengan repliknya, bisa diterima oleh pihak tergugat. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih. Dibacakan. Izin Yang Mulia untuk efisiensi waktu persidangan dari kami meminta untuk replik yang tadi dibacakan Yang Mulia. Setelah menerima replik dari pihak penggugat, maka hak berikutnya jatuh kepada pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik? Dan Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik sebagai tanggapan terhadap replik penggugat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara untuk mengajukan duplik tersebut? Kandungan waktu 7 hari Yang Mulia untuk menyusun duplik secara komprehensif. Baik, majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu ya. Ya udah, ini. Sepakat untuk memberikan waktu 7 hari. Terima kasih. Setelah mempertimbangkan permohonan dari pihak tergugat, majelis hakim setuju untuk memberikan waktu selama 7 hari kepada pihak tergugat untuk menyusun dan menyerahkan duplik. Kemudian dari panitera mohon dibantu dicek untuk jadwal persidangan 7 hari ke depan. 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 2 Februari 2023.
Baik, di 7 hari ke depan, Kamis 2 Februari 2023. Terima kasih untuk panitera. Dengan demikian, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 dengan agenda penyerahan dan pembacaan duplik dari pihak tergugat. Para pihak diharapkan hadir kembali sesuai jadwal karena panggilan ini dianggap panggilan resmi. Karena agenda sidang hari ini telah selesai, maka persidangan hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register 151-G-Petun Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat akan segera dimulai. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang kita pada hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat. Untuk itu dari pihak tergugat, apakah saudara sudah siap dengan berkas-berkas saudara? Sudah yang mulia. Baik, kalau sudah siap dengan berkas saudara dan sudah siap dengan duplik saudara, saudara bisa dipersilakan maju untuk menyerahkan duplik beserta salinannya yang akan diserahkan kepada pihak penggugat. Pihak penggugat silakan maju untuk menerima salinannya. Baik, Yang Mulia. Ya, ini untuk dupliknya ya. Bisa disaksikan ya untuk pihak penggugat, ini duplik dari pihak tergugat. Bisa dilihat terlebih dahulu. Cukup. Cukup Yang Mulia. Sudah cukup ya. Baik, majelis hakim terima untuk duplik dari pihak tergugat ya. Untuk salinannya bisa di untuk salinan. Silakan di salinan dupliknya ya. Bisa dilihat sesuai dengan dupliknya ya. Bisa dibantu duplik juga yang mulia. Makasih. Bisa dibantu yang dicek yang mulia. Sudah. Baik, ini salinan dupliknya sudah terkonfirmasi bahwa sama dengan dupliknya ya. Bisa diterima untuk pihak penggugat. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, saudara mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Baik, dari yang kami diskusikan, kami minta dianggap dibacakan saja yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah keberatan apabila duplik dianggap telah dibacakan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, cukup. Cukup, tidak ada lagi tambahan yang mulia. Cukup Yang Mulia. Dari pihak penggugat ada tambahan terlebih dahulu atau tidak? Cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Dikarenakan sudah tidak ada lagi tambahan dari para pihak dan juga majelis hakim, dan pihak tergugat juga telah menyerahkan dupliknya dan dianggap telah dibacakan ya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian alat bukti dan mendatangkan saksi bagi para pihak. Untuk waktunya 14 hari, apakah cukup untuk para pihak? Dari pihak penggugat? Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat apakah cukup? Cukup yang mulia. Baik, pembuktian alat bukti surat para pihak akan dilakukan 14 hari ke depan, dan itu panitera mohon dibantu untuk 14 hari ke depan di tanggal berapa? 14 hari ke depan, hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang mulia. Baik, terima kasih panitera. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, di 16 Februari 2023 dengan agenda pembuktian surat dari para pihak. Kemudian para pihak karena telah hadir di persidangan hari ini maka tidak perlu lagi dipanggil ya, karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dan itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 151-G-2022-Petun Surabaya, dan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, persidangan kali ini adalah pembuktian bagi para pihak karena berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di mana alat bukti pertama adalah alat bukti surat atau tulisan. Sebelumnya dari pihak penggugat, siapa saja hadir pada sidang hari ini? Selamat pagi Yang Mulia. Untuk hari ini yang hadir dari Lentera Budaya dan pihak Paramat pertama sebagai kuasa hukum penggugat dari Hosmiati hadir ya. Baik, kemudian dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Izin yang mulia, saya Stefania Neke dan di sini
disamarkan kepada saya Nafakti Rahayu sebagai kuasa hukum tergugat untuk mewakili tergugat dalam beracara di persidangan tata usaha negara Surabaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai agenda kita hari ini adalah penyerahan alat bukti surat. Untuk itu, untuk pihak penggugat apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami sudah siap ya. Baik, apabila sudah siap, dari pihak penggugat silakan maju untuk menyerahkan alat buktinya, dan juga dari pihak tergugat silakan maju untuk menyaksikannya. Ini minta alat buktinya. Bisa dijelaskan ini alat bukti dari P berapa sampai P berapa? Ini untuk alat bukti dari P1 sampai P7 yang mulia. Pihak tergugat silakan lihat dulu. Cukup. Tergantung bisa. Cukup yang mana? Terima kasih. Tergantung dicek. Baik. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, terima kasih untuk pihak penggugat atas alat bukti yang telah diserahkannya. Majelis Hakim telah berdiskusi dan sudah dibantu dicek oleh Majelis Hakim juga. Maka dari itu, Majelis Hakim sahkan ya alat bukti dari pihak penggugat. Kemudian dari kuasa hukum penggugat, apakah ada alat bukti surat yang akan diajukan lagi? Ya, ini dari kami cukup yang mulia. Baik. Kemudian dari pihak penggugat sudah selesai memberikan alat buktinya. Kita lanjutkan kepada pihak tergugat ya. Pihak tergugat, apakah ada alat bukti yang akan diserahkan? Ada yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan alat buktinya serta pihak penggugat maju untuk menyaksikannya. Yang mulia, ini Selamat pagi. untuk alat bukti surat yang sudah dilegalisir dan sudah diberikan materai, dan kami memberikan T1 hingga T11. Baik, bisa di Untuk T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11 yang mulia. bisa disaksikan juga untuk pihak penggugat mau melihat tersebut. Cukup? Sudah cukup yang mulia. Yang melihat. Cukup? Baik, terima kasih alat buktinya saya terima ya. Saya akan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, dari pihak tergugat juga sudah menyerahkan alat bukti suratnya dan sudah dibantu cek oleh Majelis Hakim juga dan sudah disaksikan juga oleh pihak penggugat ya. Kemudian dengan itu alat bukti dari pihak penggugat Majelis Hakim sahkan. Dari kuasa hukum tergugat apakah ada alat bukti tambahan? Sudah cukup. Bagi para pihak penggugat dan tergugat apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup? Penggugat? Tergugat? Dari Majelis Hakim cukup? Cukup yang mulia. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ini alat bukti kedua adalah keterangan dari saksi dan ahli ya. Berhubung hakim perlu mempelajari alat bukti surat-surat yang telah diberikan, maka itu sidang akan ditunda selama 14 hari yang akan datang. Untuk para pihak bagaimana? Para pihak apakah merasa keberatan? Pihak penggugat? Pihak tergugat? Tidak berani. Baik, Panitera mohon dibantu untuk 14 hari yang akan datang, tanggal berapa? Tanggal 2 Maret 2023 hari Kamis yang mulia. Baik, kalau begitu 2 Maret 2023 ya. Pihak penggugat dan tergugat bisa datang ya? Dipastikan juga saksi-saksinya bisa datang ya. Baik, dengan demikian sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dengan acara pemeriksaan saksi atau ahli. Maka sidang hari ini saya cukupkan dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor register 151-G-2022 Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat.
dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dan ini sidang dinyatakan dimulai dan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Izin yang mulia, perkenalkan saya Hendra Budaya bersama saya Adi Pratama. Dalam kesempatan kali ini menjadi kuasa hukum penuh penggugat Arya Sumiati hadir yang mulia. Untuk pihak tergugat, siapa saja yang hadir? Izin yang mulia, perkenalkan saya Naimah Rahayu sebagai kuasa hukum tergugat dan rekan saya Stefani Aneke selaku kuasa hukum tergugat. Dari pihak tergugat hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari saksi, dari penggugat hari ini adalah pembaca menerima keterangan dari saksi ya. Dari pihak penggugat, apakah saksinya sudah siap? Dari pihak penggugat menghadirkan satu saksi yang mulia dan saksi kebetulan sudah hadir. Kemudian dari pihak penggugat memberikan berapa saksi? Dari tergugat menghadirkan 2 saksi yang mulia dan 2 Baik, karena saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat juga sudah hadir, maka dengan itu langsung saja kita menghadirkan dari pihak penggugat terlebih dahulu ya. Baik, untuk saksi dari penggugat silakan masuk ke ruang persidangan, dan untuk petugas sidang silakan membantu. Silakan saksi. Dibantu dengan identitasnya ya. Saya akan mengecek identitas dari saksi ya. Nama? Fauzia Indriani yang mulia. Alamat? Jalan Cempaka Putih, Desa Paiton, RT 4 RW 4 yang mulia. Tanggal lahir? 7 Maret 1991. Pekerjaan? Wirausaha. Agama? Islam. Baik, cukup. Karena identitas sudah dikonfirmasi, saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Untuk juru sumpah bisa dibantu untuk pengambilan sumpah? Saksi bisa ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Cukup. Terima kasih, juru sumpah bisa kembali. Baik, saksi bisa duduk untuk memberikan keterangannya. Silakan. Saksi sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baik, silakan saksi memberikan keterangannya dengan waktu 7-10 menit ya. Silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk kesaksian untuk Ibu Sumiati. Perkenalkan, nama saya Fauzia Indriani. Saya adalah warga desa Paiton, yang mana rumah saya juga berdekatan dengan kantor kepala desa dan juga sekaligus tetangganya Ibu Sumiati sendiri. Cukup. Berarti saudara sudah lama mengenal penggugat dan tergugat? Untuk mengenal Ibu Sumiati sendiri, saya kurang lebih 10 tahun sejak saya pindah ke desa Paiton ini. Hubungan saudara dengan penggugat ini seperti apa? Apakah hubungan saudara dekatkah, kerabat, atau hanya tetangga? Kalau hubungan sendiri, saya dengan Ibu Sumiati ini tetangga, namun kita juga cukup dekat ataupun akrab. Berarti saudara sering bertemu ya dengan Ibu Sumiati? Benar yang mulia. Saudara mau tahu tidak jabatan penggugat di desa Paiton ini seperti apa? Ibu Sumiati sendiri itu sebelumnya ada di kaum perencanaan dan dipindahkan ke kaum umum. Selama penggugat menjabat sebagai jabatan di perangkat desanya nih, saudara pernah mengetahui adanya permasalahan penggugat antara perangkat desa yang lainnya atau antara masyarakat? Untuk permasalahan sendiri itu hampir tidak ada sih yang sejauh yang saya tahu gitu ya, karena kan rumah saya itu benar-benar berhadapan dengan kantor kepala desa dan itu kayak sebenarnya tidak ada keributan. Berarti selama saudara berteman dengan penggugat aman-aman aja nih ya? Benar ya. Kemudian saudara saksi apakah pernah melihat adanya surat keputusan pemberhentian dari penggugat perangkat desa? Untuk surat keputusan sendiri
Saya sewaktu main ke rumah Ibu Sumiati itu pernah ditunjukkan, dan itu menjadi salah satu obrolan sewaktu saya ke sana. Di sini yang mulia, sebelumnya Baik, mohon silakan. maaf, kuasa hukum tergugat dari tadi di sini tidak kondusif yang mulia. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan kesaksian dari saksi ini kalau dari tadi kuasa hukum tergugatnya itu selalu berisik yang mulia. Di sini yang mulia, kami di sini ada berdiskusi mengenai jawaban dari. Mohon maaf yang mulia, diskusinya itu terlalu berisik. Caranya bisa. Dari pihak tergugat, saya tidak memberikan izin Anda untuk berbicara ya. Kalian tidak pernah beracara sebelumnya. Maaf yang mulia. Lain kali kalau kalian ingin berbicara, tunggu izin dari saya. Kemudian dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini Belum ada yang mulia. Dari pihak penggugat? Belum ada yang mulia. Dari saksi cukup? Untuk majelis hakim adakah pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Saudari saksi, tadi Anda menanyakan mengenai membahas mengenai surat keputusan. Tadi Anda kalau tidak salah membaca atau melihat. Lalu apakah saudara saksi pernah mengetahui isi dari surat keputusan tersebut? Dari saya juga. Silakan. Menurut pengetahuan saudara sendiri, apakah setelah penggugat ini diberhentikan itu sudah ada yang menggantikan jabatan penggugat di kantor desa tersebut? Jadi izin menjawab untuk yang mulia hakim pertama. Untuk isi sendiri, kebetulan saya itu sudah agak lama ya mengetahui surat keputusan tersebut. Jadi saya lupa gitu isi detailnya. Lanjut untuk jawaban hakim yang kedua. Untuk apakah ada pengganti itu setahu saya ada, karena pelang anggota yang baru itu sudah terpampang di depan kantor kepala desa. Jadi saya melihat seperti itu, dan menurut saya itu tuh orangnya itu adalah bagian dari pendukung kepala desa yang baru. Seperti itu. Baik, cukup yang mulia. Cukup dari. Cukup yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa sudah ada pengganti dari Ibu Sumiati. Apakah saudara mengenal pengganti tersebut siapa? Untuk mengenalnya saya tidak mengenal. Berarti saudara tidak tahu ya? Nah, Tidak ada identitas yang jelas juga dari pengganti tersebut. ya. Selama penggugat menjabat sebagai perangkat desa, saudara kerap kali melihat penggugat datang bekerja atau malah penggugat ini jarang bekerja? Untuk Ibu Sumiati sendiri, beliau ini benar-benar merupakan orang yang rajin bekerja, karena kalau pagi kita tuh kalau dia mau kerja kan otomatis saya melihat gitu loh, karena kantor kepala desa ada di tempat kerja, dan saya juga mau bekerja, jadi kayak selalu mengetahui beliau berangkat. Oke. Berarti selama saudara berteman nih atau selama saudara tinggal di tempat tersebut, apakah saudara pernah mendengar keluhan dari masyarakat sekitar terkait pelayanan dari penggugat atau kinerja dari penggugat selama ini? Keluhan atau masalah itu hampir tidak ada ya menurut saya, dan sejauh ini emang benar-benar aman-aman saja gitu kinerja. Izin yang mulia, sebelumnya sekali lagi Silakan. dari kuasa hukum tergugat dari tadi yang mulia, mereka selalu berisik yang mulia. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan apa yang dikasih oleh saksi di sini kalau dari tadi kuasa hukum tergugatnya selalu berisik yang mulia? Izin yang Saya mulia. mohon ketegasannya yang mulia. Izin yang mulia, Anda dari tadi sebagai kuasa hukum penggugat selalu intervensi saya dan Saya tidak ada mengintervensi Anda yang selalu mengintervensi saya. Izin yang mulia. Bagaimana caranya? Sudah cukup. Kita sedang mendengarkan saksi sedang memberikan keterangan. Tidak ada lagi intervensi dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Kalau kalian terus intervensi, sidang akan saya tunda dan sidang akan saya tutup. Dari pihak penggugat, apakah sidang ini ditutup? Dilanjutkan yang mulia. Dari pihak tergugat, lanjutkan yang mulia. saya sudah ingatkan kepada pihak tergugat juga ya, tidak ada lagi berbicara di luar izin dari saya. Tidak ada lagi intervensi juga. maaf yang mulia. Dari saksi ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat, saya memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk bertanya. Silakan. Sebelumnya, mohon maaf atas kebisingannya. Kami dari kuasa hukum tergugat memiliki pertanyaan untuk saudari saksi penggugat. Apakah saudari mengetahui bahwa penggugat pernah mengajukan keberatan atau mempertanyakan pemberhentiannya kepada kepala desa?
untuk mengajukan keberatan itu Ibu Rosmiati itu pernah melakukan itu, namun dari kepala desa sendiri itu tidak digubris itu. Bagaimana saudari saksi penggugat mengetahui pernah mengajukan keberatan yang intinya tidak menerima atas pemberhentiannya dan mempertanyakan kembali kepada kepala desa? Karena yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Rosmiati ini adalah teman dengan saya sebelumnya. Jadi kayak kalau ada masalah, beliau ini cerita kepada saya. Nah, sewaktu Ibu Rosmiati tidak digubris oleh kepala desa dalam mengajukan keberatan itu, beliau juga cerita kepada saya gitu. Saksi penggugat, apakah pernyataan yang Anda bicarakan sebelumnya itu bisa dipercaya faktanya? Karena di sini yang dari tadi saya dengar itu pada dasarnya hanya berlandaskan pada cerita belaka yang sebenarnya kita juga tidak tahu apakah saksi penggugat dan penggugat itu benar-benar bercerita di dalamnya. Di sini yang mulia, menurut saya itu adalah satu hal yang tidak bisa dibeberkan di umum yang mulia. Itu adalah hal privasi antara saksi penggugat dengan Ibu Rosmiati, satu penggugat yang mulia. Di sini yang mulia, di sini kita harus perlu tahu mengenai buktinya yang mulia. Kami butuh. Baik, cukup untuk pihak penggugat dan tergugat. Saya akan lanjut bertanya kepada saksi ya. Saksi, apakah saksi bersedia untuk memberikan bukti dari bukti chat tersebut? Nah, kebetulan sewaktu Ibu Rosmiati ini sedang menyurahkan permasalahan itu, cerita itu tuh nggak cuma pas kita ketemu langsung aja, namun juga kayak sewaktu malam dia chat saya, jadi ada bukti chat gitu loh. Dia cerita karena sedih lah intinya gitu, karena tidak digubris gitu. Berarti saksi bersedia untuk menampilkan bukti tersebut? Saya bersedia karena saya masih punya chat tinggal sama dua sinyal itu. Kemudian ada lagi tambahan dari saksi untuk keterangannya? Cukup ya, Bu. Dari pihak penggugat ada tambahan? Dari pihak tergugat? Dari majelis hakim? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dan tambahan dari para pihak dan juga majelis hakim, maka dengan itu pembuktian dari saksi 1 kita cukupkan ya. Terima kasih untuk saksi telah memberikan kesaksiannya. Kemudian nanti untuk identitasnya bisa diambil ke panitera setelah persidangan ini selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Petugas sidang mohon dibantu untuk saksi, silakan kembali. Terima kasih banyak. Baik, kita sudah mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat ya tadi. Kemudian sebelum kita berlanjut ke saksi tergugat, dari para pihak dimohon untuk tetap tenang agar jalannya persidangan ini semakin lancar. Tidak ada lagi intervensi dari para pihak ya. Baik yang mulia. Kalau nanti ingin bertanya akan ada waktunya sendiri. Kemudian untuk dari pihak tergugat, saksi sudah siap? Sudah siap ya, Bu. Baik, saksi dari pihak tergugat silakan masuk ke dalam persidangan dan dibantu oleh petugas sidang. Mohon maaf, Ibu, tasnya bisa ditaruh di depan aja ya. Bisa dibantu oleh petugas sidang juga. Silakan. Bisa dibantu untuk identitasnya? Oh, ada di tas ya, Mulia. Bisa diambil dulu. Bisa dibantu identitasnya? Saya akan cek untuk identitas dari saksi dulu ya. Bersedia? Bersedia. Nama? Sakila Ainudwi Lestari, Alamat? Jalan Kalimasada, RT 4 RW 6, Tanggal lahir? Tangerang 8 Juli 1943. Kodian saudara? Saat ini menjadi perangkat desa ya, Mulia. Agama? Islam. Baik, identitas dari saksi sudah terkonfirmasi. Kemudian saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia. Baik, untuk yang mulai hikam bisa dibantu untuk pengambilan sumpah? Juru sumpah bisa dibantu. Saudari saksi bisa ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan saksi bisa duduk untuk memberikan keterangannya. Saksi sudah siap untuk memberikan keterangan? Insyaallah siap, Yang Mulia.
Baik, saksi silakan memberikan keterangannya dengan waktu 7 sampai 10 menit ya. Silakan saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Ayu Lestari. Saya yang ini saksi untuk Pak Kades selaku tergugat pada hari ini. Saya merupakan perangkat desa Paiton yang aktif bekerja di kantor desa Paiton sendiri mulai tahun 2017. Pada perkara ini saya mengenal dari penggugat sendiri itu Bu Ati, dan dari tergugat ada Pak Kades sendiri karena keduanya merupakan rekan kerja saya. Di sini saya akan memberikan kesaksian semampu saya, sepengetahuan saya, sesuai dengan apa yang saya tahu selama ini selama mengenal kedua belah pihak sebagai rekan kerja, dan saya akan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Baik. Saksi sendiri sudah bekerja dari tahun 2017 ya saksi di Desa Paiton, betul? Iya betul Yang Mulia. Tepatnya di tanggal 8 Juli 2017 itu saya mulai aktif di Desa Paiton. Jabatan saksi sebagai apa di desa tersebut? Sejak tahun 2017 sampai dengan pada hari ini saya masih aktif menjabat sebagai bendahara di Desa Paiton. Baik, tadi saksi mengatakan bahwa saksi mengenal dari pihak penggugat dan pihak tergugat, betul kan? Betul ya. Saksi, karena saksi sudah mengenal dari pihak penggugat, apakah saksi tahu bagaimana kinerja dari pihak penggugat sebelum adanya pemberhentian ini? Baik, Yang Mulia. Kinerja Bu Ati sendiri itu penggugat. Dulu beliau ini bekerja pada bidang KUR perencanaan. Nah, di situ sebelumnya saya memang sudah mengenal beliau sejak tahun 2017 itu karena beliau sendiri merupakan warga asli Desa Paiton kebetulan. Mulai dari 2017 itu sampai dengan 2020 bulannya saya kurang ingat, beliau menjabat di kantor urusan perencanaan. Nah, kemudian selama di kantor urusan perencanaan ini memang Bu Ati suka menghilang atau kadang nggak ada di kantor kalau dicari, karena saat itu tiba-tiba ada pengecekan dari pusat, kemudian Bu Ati ini selaku kepala saat itu di kantor urusan perencanaan ini tidak ada. Nah, di situ seperti biasa Bu Ati juga terkadang saat jam kerja tuh nggak ada di ruangannya tanpa alasan. Kemudian mulai dari tahun 2020 itu sampai dengan saat ini, semenjak terjadinya kejadian itu, Bu Ati ini dipindah tugaskan ke kantor urusan umum. Nah, jadi dari ruangan dia di atas, dia jadi di bawah di kantor umum. Di kantor umum karena beliau yang paling tua juga, beliau yang memimpin kantor urusan umum. Karena adanya pemindahan tugas itu, kemudian Bu Ati di bagian umum nih, dia suka datang telat ya Mulia. Terkadang kami selesai apel, beliau baru muncul. Padahal di kantor Desa Paiton sendiri itu setiap hari melakukan apel di jam 7 biasanya. Baik, cukup saksi. Nah, Cukup. Pertanyaan yang Mulia, kesaksian saya masih bisa dicukupkan saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya saksi. Tadi saksi mengatakan bahwa Ibu Hosmiati atau penggugat ini kerap kali terlambat ya bekerjanya. Iya ya Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui adanya penyebab atau alasan mengapa saudara Hosmiati ini mengalami penurunan kinerja? Terkait penurunan kinerja itu yang semakin menurun ya, saya tidak tahu pasti ya masalah alasannya kenapa gitu, karena ya itu bukan urusan saya juga, itu pribadi dari Bu Ati sendiri kan. Namun saat itu terjadi, ada sempat di kantor desa tuh memang ada liputan di mana suami dari Bu Ati ini datang ke kantor
marah-marah ya mencari beliau. Namun untuk detail selanjutnya tuh saya tidak mengetahui kenapa ada keributan itu, karena sejak hari itu Bu Ati juga ditegur sama Pak Kades, dan penurunan kinerja itu juga bukannya semakin membaik, malah semakin menurun, karena kita kan juga ada evaluasi di mana Bu Ati ini mengulangi semakin tahun kinerjanya semakin menurun, dan ada kesalahan yang fatal juga saat ini. Seperti itu yang mulia. Baik, terima kasih saksi. Selanjutnya dari Majelis Hakim, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah di desa Paiton tersebut sering diadakan rapat atau pembinaan perangkat desa seperti itu? Rapat-rapat itu tentu pasti yang mulia, karena biasanya kami kan ada yang namanya rapat koordinasi dengan pusat, seperti itu sama Pak Camat. Nah, yang rutin kita lakukan itu rapat koordinasi di setiap bulan. Biasanya dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan. Untuk bulan lalu kami sudah melaksanakan, untuk bulan ini akan dilaksanakan minggu depan kebetulan. Dan setiap rapat-rapat itu kebetulan saya kan selaku bendahara itu duduk di meja depan bersama Pak Kades dan Bu Sekretaris juga, ada Bu Rima yang hari ini juga hadir, ada di belakang yang mulia. Nah, terus di situ kan setiap rapat-rapat kami memang mengadakan presensi dari tiap-tiap pur bidang kan. Nah, itu Bu Ati ini saat presensi ada, namun saat mulai pemaparan beliau ini nggak ada. Kebiasaan beliau ini seperti itu, namun nggak ada alasannya ya. Kadang juga suka nggak ada di tempat saat kita rapat. Kemudian juga terkait pelatihan sendiri, pelatihan tentu ada ya. Kalau dari pusat itu biasanya 6 bulan sekali. Namun kalau dari internal kami itu biasanya tergantung dari Pak Kades atau misal ada perintah. Nah, waktu itu ada pelatihan dan saya lupa detailnya itu pelatihan apa. Maaf yang mulia. Itu dimana tuh tiap-tiap bagian itu menurunkan delegasinya buat pelatihan pelayanan masyarakat. Nah, iya itu. Dimana saat itu kan Bu Ati yang harusnya ada di situ yang mewakili bagian umum. Nah, Bu Ati ini nggak datang. Memang kebetulan pelaksanaannya dilakukan di hari Sabtu saat itu di desa seberang Paiton, di desa Babakan ya. Nah, itu Bu Ati nggak hadir yang mulia. Lalu kan Pak Kades di situ lah mulai mulai mempertimbangkan terkait kinerja Bu Ati ini yang sebagai kepala bidang umum ini bagaimana gitu sih. Cukup yang mulia. Dari yang mulia Athena ada tambahan? Cukup. Baik, kemudian dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Dari kami ada yang mulia. Silakan. Pada Ibu Sakina, sebelumnya terima kasih. Saya mau tanya Bu, terkait hubungan antara penggugat Ibu Wasmiati dengan perangkat desa yang lainnya, pun juga dengan kepala desa. Apakah ada sejenis kecemburuan Bu antara dari perangkat desa dan juga kepala desa kepada Ibu Wasmiati ini? Baik Pak. Terkait kecemburuan ini dalam artian apa ya Pak? Karena kan yang mulia, mohon maaf ya, kecemburuan itu bisa berarti agak ambigu ya. Cemburu dalam hal apa itu Pak? Kecemburuan yang saya maksud itu dari segi kinerjanya. Kinerja Bu Ati sendiri? Iya. Maksudnya iri gimana gitu Pak? Yang penting sejenis itu. Iri-irian sendiri ya, itu tentu tidak ada. Karena ya kita semua tahu, di sini juga para yang hadir juga tahu dari rekan-rekan desa bahwa di kantor kami itu memiliki tupoksi masing-masing, di mana kita pasti akan mengerjakan pekerjaan masing-masing dan itu tidak bisa diberikan kemana-mana. Mungkin terkait kecemburuan yang pernah saya dengar dari salah satu rekan di kantor desa ini, ada yang bilang Bu Ati ini suka cari muka ke Pak Kades. Namun di situ bukan menjadi hal yang besar dan mengganggu kinerja yang lain.
Mungkin itu urusan pribadi Bu Ati dengan tempat kerjanya, saya kurang mengenal ya. Tapi terkait saling iri atau saling menjatuhkan dalam satu jasa pipeline itu nggak ada. Karena kata kami Pak, itu memiliki nilai-nilai yang kami junjung, integritas, kejujuran, dan kenyamanan dalam bekerja. Dimana bisa dibilang lingkungan kerja di desa pipeline itu memang sehat. Jadi nggak ada kesuburan-kesuburan seperti itu. Sini yang mulia ada tambahan. Silakan. Apakah saudara ini mengetahui adanya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penggugat serta adanya surat peringatan kepada penggugat? Bisa tolong dijelaskan, saudara? Baik Pak, terkait pengaduan masyarakat, tentu saya sangat tahu saat itu saya Pak Kades sama Bu Sekretaris baru pulang dinas, baru turun dari mobil, ternyata di kantor desa lagi ada keributan, ada masyarakat yang mencari Bu Ati. Nah, Bu Ati saat itu nggak ada di tempat. Masyarakat ini mengadukan ke meja pelayanannya, di mana katanya Bu Ati ini melempar-lempar masyarakat tersebut, tidak memberikan kepastian dan digantung. Dan saat itu Bu Ati tidak ada di tempat. Tentu Pak Kades juga mengenal hal itu. Dan karena sebab itu, karena banyak karena banyak lalaian yang sudah Bu Ati buat ini, itulah yang membuat Pak Kades pertimbangan untuk mengeluarkan surat peneguran ya. Nah, karena SP1 saat itu dan SP2 saya juga mengetahui, karena saat itu sampai SP2 saya mengetahui terkait adanya surat SP itu, karena kan Pak Kades sendiri yang membuat turun melalui sekretaris juga menerima kerja saya yang sampingan memang saat itu. Jadi saya mengetahui terkait hal tersebut. Cukup ya, mulia. Cukup dari pihak tergugat, ada tambahan terlebih dahulu? Baik, kemudian saya lanjutkan ya saksi. Untuk saudara saksi, tadi saudara saksi menjelaskan bahwasanya adanya SP dari kepala desa ya? Ya, betul ya. Saudara saksi mengetahui atas amatan dari saudara saksi mengenai kehadiran dari penggugat setelah adanya SP1 maupun SP2 itu, apakah ada perubahan yang signifikan? Tentu ada yang mulia. Dari SP1 itu Bu Ati ini masih masuk, terkadang masuk, walau kadang memang hilang-hilangan. Nah, setelah adanya SP2 ini, Bu Ati ini mulai berani tidak masuk, dimana memang di desa kami kan akan selalu sangat rutin ya dicek terkait kehadiran, karena kami juga perangkat desa yang dimana tugasnya melayani masyarakat loh. Di situ dari SP1 ke SP2 itu penurunannya memang sangat jauh, makanya kenapa Pak Kades di situ mengeluarkan SP2 dan mempertimbangkan juga, bukan karena sebab mengeluarkan seperti itu, memang dipertimbangkan juga ada perilaku-perilaku dari Bu Ati ini yang mungkin Pak Kades nilai juga bersama rekan-rekan lain itu adanya penurunan, jadi seperti itu yang penting. Baik, sudah cukup. Kemudian dari Majelis Hakim adakah tambahan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, Ibu Syakila ya. Apakah saudara itu mengetahui tentang surat pemberhentian yang diberikan oleh tergugat terhadap penggugat tersebut, dan juga apakah kepala desa itu berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat sebelum pemberhentian tersebut? Tentu saya mengetahui yang mulia, seperti yang saya jelaskan tadi, memang ruangan saya, Pak Kades dan Prima itu di atas dan satu ruangan. Di situ Pak Kades ya sebelum saat mau buat surat pemberhentian kan ngomong ke Bu Sekretaris, Bu Prima toh, di situ menanyakan terkait kehadiran dari Bu Ati itu sendiri kan, jumlah kerjanya berapa yang dipenuhi, jamnya. Karena untuk menghitung jumlah upah juga, dan saat itu Pak Kades sudah bilang ke saya, karena saya satu bendahara yang menghitung jumlah gaji yang harus diterima Bu Ati saat pemberhentian berapa, karena bagaimanapun juga beliau ini kan perangkat desa yang memang wajib kita untuk menggaji dari negara juga, seperti itu yang belum. Dan terkait konsultasi itu saya kurang tahu ya yang mulia, karena kan itu urusan pribadi antara Pak Kades dan Pak Camat, saya nggak begitu tahu ya. Cukup yang mulia. Baik, untuk saksi mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya.
tadi saudara saksi mengatakan bahwa dari penggugat ini jarang bekerja ya. Berarti setelah penggugat tidak lagi bekerja di kantor desa tersebut, apakah ada orang lain yang melaksanakan tugas-tugas dari penggugat? Terkait orang lain dalam artian itu yang menggantikan Bu Ati ya, yang mulia. Betul. Yang menggantikan Bu Ati untuk saat ini sampai dengan hari ini belum ada. Karena kan untuk penambahan SDM sendiri perangkat desa itu dari pusat. Tapi untuk sampai dengan saat ini itu nggak ada karena pekerjaan Bu Ati sendiri masih terpegang di bagian umum bersama 3 rekan lainnya. Jadi sampai saat ini belum ada. Namun memang di kantor umum ini sedang ada anak pegawai magang ya, 3 orang berapa. Namun itu bukan, walau terhitung SDM tapi bukan pegawai tetap yang menggantikan Bupati, itu enggak, karena hanya pegawai magang saja. Berarti sekarang ada kosongan jabatan ya di Desa Paiton ini? Bisa dibilang kalau jabatan yang menggantikan Bupati ada ya. Baik, terima kasih. Cukup untuk saksi, ada lagi keterangan yang ditambahkan? Cukup ya mulia. Baik, untuk pihak penggugat ada tambahan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Kemudian dari majelis hakim ada tambahan? Cukup yang mulia. Dari yang mulia Tena? Cukup, baik. Baik, karena tidak ada lagi tambahan dari pihak penggugat, pihak tergugat, dan majelis hakim, maka dari itu kesaksian dari saksi bisa dicukupkan saja ya. Terima kasih untuk saksi telah memberikan kesaksiannya, dan saksi bisa kembali ke luar persidangan, dan nanti untuk identitasnya bisa diambil di panitera setelah persidangan selesai ya. Ya, baik. Terima kasih untuk tugas sidang, silakan dibantu. Terima kasih ya mulia. Terima kasih saksi. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan saksi pertama dari pihak tergugat. Kemudian dari pihak tergugat ada 1 saksi lagi ya. Baik, selanjutnya silakan untuk saksi tergugat 2 untuk masuk ke ruang persidangan dan dibantu oleh petugas sidang. Silakan saksi. Hati-hati. Hati-hati saksi. Oh, yang mulia. Gak apa-apa? Saksi aman? Aman. Kemana? Masih bisa memberikan keterangan? Oh, bisa. Baik, silakan. Untuk identitasnya bisa dibantu? Yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi aman, serius? Aman. Ini pertama kalinya saya ikut. Iya, santai aja ya. Kemudian saya akan mengonfirmasi identitas dari saksi ya. Nama? Rizal Alvira, Alamat? Grand Galaxy Bekasi. Tempat tanggal lahir? Bekasi 8 Juni 1998. Pekerjaan? Pegawai swasta, Agama? Islam. Baik, terima kasih. Identitas dari saksi sudah terkonfirmasi ya. Apakah saksi bersedia untuk diminta sumpahnya? Bersaksi yang mulia. Baik, kemudian untuk yang mulia Athena bisa dibantu? Baik, untuk juru sumpah bisa dibantu. Baik, saksi bisa ikuti lafal saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah, silakan kembali. Cukup ya, Mas. Baik, terima kasih. Untuk saksi silakan duduk. Saksi aman ya, siap untuk memberikan keterangan? Insya Allah aman yang mulia. Baik, santai saja ya saksi, nggak usah begitu tegang. Oke, mulia. Baik, saudara saksi silakan saudara saksi bisa memberikan keterangannya dengan waktu 7-10 menit ya. Silakan saksi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Alvira. Saya merupakan warga dari Desa Paiton yang sudah tinggal lama dan menetap di Desa Paiton. Kurang lebih rumah saya dengan penggugat ini sangat dekat ya jaraknya, sekitar 50 meter. Karena kebetulan juga saya dengan penggugat itu satu RT. Jadi seharian dari penggugat ini saya tahu aktivitas apa yang dilakukan penggugat setiap hari. Izin yang mulia, saya ingin Silakan. bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan berdomisili di Bekasi di KTP Anda, tapi pada saat Anda mengatakan keterangan domisili Anda berubah menjadi Desa Paiton, itu bagaimana ya? Silakan.
Jadi izin untuk menjawab ya yang mulia. Maaf atas kekeliruan yang saya buat. Jadi memang benar domisili di KTP saya itu Bekasi karena memang belum saya ubah. Tapi untuk domisili sekarang itu saya sudah pindah ke Desa Paiton kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi dinas ya dari Bekasi ke Desa Paiton, dan saat dinas itu saya bertemu dengan seorang perempuan yang menurut saya cukup cantik dan menikah hati saya. Jadi bisa dibilang saya jatuh cinta pada saya pertama. Cuma emang istri saya ini ya sekarang jadi istri, dia tuh tidak boleh merantau oleh orang tuanya. Jadi mau nggak mau saya ikut istri saya untuk tinggal di Desa Paiton. Jadi kurang lebih ya sudah 3 tahun tinggal di Desa Paiton ya. Siti-siti iso Jawa lah. Cukup yang mulia? Cukup. Dari Yang Mulia Tena ada tambahan terlebih dahulu? Cukup yang mulia. Desa Paiton pembawa cinta ya berarti ya Pak ya? Betul. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan untuk saksi ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui keseharian dari penggugat ini seperti apa di lingkungan masyarakat? Saya cukup tahu sih yang mulia keseharian dari penggugat ini karena memang banyak warga juga ya yang cerita-cerita dan juga banyak pengalaman saya yang saya rasakan sendiri bahwa penggugat ini sering berperilakuan tidak baik di lingkungan masyarakat ya. Jadi memang penggugat ini sering membentak-bentak warga sekitar dan juga mengancam warga sekitar yang juga. Padahal bisa dibilang ya itu isu-isu sepele doang sih. Cuma memang penggugat ini bisa dibilang problematik lah. Cuma juga banyak warga yang mengadu ke ketua RT di mana ketua RT-nya katanya adalah perempuan saya. Dan juga ada isu yang mengatakan kalau penggugat ini terlibat dalam kasus perselingkuhan gitu. Cuman buat kasus itu saya nggak tahu pasti ya, karena memang saya hanya dengar dari omongan tetangga saja. Baik, di sini saya melihat bahwa apakah saudara dari pernyataan saudara berikut, apakah saudara pernah melihat langsung kejadian tersebut? Waktu itu saya pernah lihat langsung yang mulia sekali saat penggugat ini membentak-bentak warga terkait bantuan COVID-19. Sebenarnya masalahnya sepele sih yang mulia, karena memang bantuan COVID itu kan diberikan kepada hampir seluruh masyarakat yang kurang mampu gitu kan bisa dibilang ya. Tapi entah kenapa penggugat ini nggak terima gitu kalau si A ini mendapatkan bantuan, makanya sampai dibentak-bentak. Dan itu kejadiannya tuh sebelum bulan Mei kalau nggak salah. Baik, di sini saya melihat bahwa saudara saksi, ada nama saudara saksi menandatangani surat pernyataan yang berkaitan dengan masalah pemberhentian ya? Bisa dijelaskan mengapa saudara saksi menandatanganinya? Oke, mungkin saya izin jelaskan dulu ya mulai terkait surat pernyataan tersebut. Jadi memang benar kalau saya itu menandatangani surat tersebut. Jadi waktu itu sempat ada 2 orang yang datang ke rumah saya membawa surat itu, dan juga saat saya tanya ini surat dari siapa, tapi mereka tidak menjawab dan mereka malah menyuruh kayak udah isi aja gitu kan. Dan saya otomatis baca suratnya dan isinya itu memang tentang pemberhentian Kosmiati karena berperilaku tidak baik di lingkungan masyarakat. Sudah mana semestinya kan sebagai perangkat desa harus berperilaku baik gitu ya dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dan juga saya melihat banyak tetangga sekitar yang sudah menandatangani surat tersebut. Jadi saya sendiri setuju dengan isi surat tersebut dan maka itu saya menandatangani. Saudara mengatakan bahwa saudara tidak tahu siapa yang membuat dan mendatangkan dan menghampiri saudara terkait surat pernyataan tersebut. Apakah adanya paksaan atau alasan lain di balik mengapa saudara menandatanganinya? Bisa dibilang tidak ada paksaan sih yang mulia. Memang itu dari hati saya sendiri. Karena memang setelah saya baca surat tersebut dengan baik-baik, memang isinya itu pemberhentian Kosmiati karena berperilaku tidak baik yang mulia. Sebagaimana saya pernah merasakan bahwa saya dibentak oleh Kosmiati ya, bagaimana ya rasanya yang mulia ya. Jadi saya setuju saja dengan isi surat tersebut. Maka dari itu saya menandatangani dan tidak ada paksaan sama sekali. Terima kasih. Kemudian dari Majelis Hakim ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, sebelum Anda menandatangani, apakah pernah ada demonstrasi terlebih dahulu di kantor
desa? Oke, untuk di kantor kepala desa sendiri, saya kurang begitu tahu ya yang mulia, karena memang keseharian saya kan bekerja ya. Tapi kalau misal saya berangkat pulang pergi itu lewatin kantor kepala desa, tidak pernah ada sih yang mulia yang namanya demonstrasi. Kantornya itu ya aman, tentram, damai kayak biasanya aja gitu. Lalu apakah Anda pernah menerima bantuan COVID-19? Kalau dipikir ingat lagi pernah yang melihat waktu itu saya sama istri itu mendapatkan bantuan COVID berupa uang tunai, tapi itu udah lama banget ya. Cukup yang mulia. Cukup dari Yang Mulia Tena, ada tambahan terlebih dahulu? Cukup yang mulia. Baik, kemudian dari kuasa hukum penggugat ada tambahan? Dari kami ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya pada Pak Rizal. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Rizal. Saya mau bertanya terkait tadi kalau nggak salah sempat di-mention bahwasanya ada tentang atau tuduhan tentang perselingkuhan ya Pak? Iya. Nah, setahu Bapak sendiri apakah sempat ada keberatan dari penggugat atau dari Mas Mati tentang tuduhan perselingkuhan itu, dan juga tadi ada terkait tanda tangan yang diisi oleh warga juga ya Pak? Kalau itu tanda tangan itu apakah ada instruksi langsung dari kepala desa Pak untuk mengisi tanda tangan itu? Oke. Jadi langsung izin jawab. Silakan. Oke, jadi sebenarnya untuk instruksi dari kepala desa sepertinya tidak ada ya, karena memang surat itu juga tidak tahu siapa yang membuat ya. Jadi memang kalau saya sih dari kepala desa. Dan kalau misalnya hanya keberatan yang tidak membuat, ya jelas ada loh, pasti. Jadi dari suami penggugat ini, dia itu datang ke rumah kepala desa, yang mana suaminya itu tuh nggak terima kalau istrinya itu diberhentikan karena alasannya tidak pasti ya. Dan juga suami ini sedikit kesal karena istrinya itu dikaitkan dengan isu perselingkuhan seperti itu. Dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari pihak tergugat ada tambahan? Dari majelis hakim ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, saksi dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, dan dari majelis hakim juga sudah dicukupkan. Maka dari itu untuk saksi, terima kasih atas keterangannya, dan saksi nanti bisa mengambil identitasnya di panitera setelah persidangan selesai ya. Baik, silakan kembali dibantu oleh petugas sidang. Hati-hati ya saksi. Baik, karena kita sudah mendengarkan keterangan dari saksi, baik dari saksi penggugat maupun dari saksi tergugat, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal berapa, Pak Nitera? Mohon dibantu. Sidang berikutnya dilakukan pada Kamis 9 Maret 2023. Baik, kemudian 7 hari berikutnya di tanggal 9 Maret 2023 ya, dengan agenda pembacaan kesimpulan. Maka dari itu para pihak karena telah hadir di persidangan hari ini tidak perlu lagi ada panggilannya karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Maka dengan itu sidang ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register 151-G-Petun Surabaya antara Wasmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dengan agenda penyerahan kesimpulan, dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi hadirin sekalian. Pada pagi hari ini dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Ini yang mulia, perkenalkan saya Rian Budaya bersama rekan saya Ria Rahmat Pratama. Dalam kesempatan kali ini menjadi kuasa hukum penuh penggugat dari Wasmiati di dalam persidangan tata usaha negara Surabaya ini. Baik, untuk pihak tergugat siapa saja yang hadir? Yang mulia, perkenalkan saya Sefani bersama rekan kerja saya Naim hari ini sebagai kuasa hukum tergugat, yang mana di sini kami mewakili pihak tergugat dalam beracara di dalam persidangan tata usaha negara Surabaya. Terima kasih. Berdasarkan agenda sidang kita hari ini adalah penyerahan kesimpulan ya. Untuk itu sebelumnya dari para kuasa hukum apakah sudah mempersiapkan kesimpulannya?
Sudah siap yang mulia. Baik, kalau sudah siap dari pihak tergugat dan pihak penggugat juga sudah siap, maka dari pihak penggugat dan tergugat bisa maju untuk menyerahkan kesimpulan dan menyaksikan masing-masing. Baik, silakan maju. Dari pihak penggugat terlebih dahulu bisa disampaikan. Ini simpulannya ya. Silakan disaksikan dulu ya, pihak tergugat mau dicek dulu. Cukup? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, ini simpulan dari pihak penggugat sudah diterima ya. Terima juga oleh majelis hakim yang sudah dicek. Kami terima. Kemudian dari pihak tergugat. Ini kesimpulan dari pihak tergugat yang mulia. Baik, bisa disaksikan ya untuk pihak penggugat mau dicek terlebih dahulu. Cukup yang mulia. Ya, sudah dicek. Cukup ya. Ini untuk kesimpulan dari pihak tergugat, betul? Bisa disaksikan juga ya oleh pihak penggugat. Kesimpulan ini diterima oleh majelis hakim. Pada itu kalian bisa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat yang telah menyerahkan kesimpulannya. Maka dengan itu izinkan majelis hakim untuk bermusyawarah terlebih dahulu dan menyiapkan putusannya terlebih dahulu. Maka sidang putusan akan ditunda selama 18 hari. Apakah para pihak merasa keberatan? Yang mulia tidak keberatan. Dari pihak tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Ada tambahan terlebih dahulu dari pihak tergugat? Dari pihak tergugat? Dari pihak penggugat? Baik, untuk majelis hakim apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Cukup ya, mulia. Baik, karena tidak ada lagi tambahan ya, maka sidang akan ditunda selama 18 hari ke depan. Untuk panitera mohon dibantu untuk 18 hari ke depan, tanggal berapa? Tanggal 27 Maret 2023, hari Kamis ya. Baik, terima kasih panitera. Maka dengan itu sidang berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret ya 2023, yang mana ini akan ditunda selama 18 hari ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Maka dari itu para pihak karena telah hadir persidangan hari ini tidak perlu lagi adanya pemberitahuan, karena pemberitahuan ini sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan ya. Maka dengan itu sidang ini dianggap ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 151/G/2022 Petun Surabaya antara Hosmiati selaku penggugat melawan Kepala Desa Paiton selaku tergugat. Dan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada persidangan yang lalu, majelis hakim telah mempelajari kesimpulan dari para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Maka acara persidangan kita hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum itu, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Izin yang mulia, dari kami pihak penggugat ada saya sendiri, Rio Pratama, dan juga rekan saya dan rekan saya yang akan menghadiri acara persidangan pada hari ini yang mulia. Baik, kemudian dari pihak tergugat? Izin yang mulia, dari pihak tergugat ada saya, Neka Mudalu, dan rekan saya, Stefani Antike, selaku kuasa hukum tergugat yang mewakili pihak tergugat hadir dalam persidangan hari ini yang mulia. Baik, terima kasih untuk para pihak untuk hadir di persidangan hari ini. Kemudian sebelum pembacaan putusan, apakah dari pihak penggugat ada tambahan terlebih dahulu? Dari kami cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baik, kemudian dari majelis hakim apakah ada tambahan terlebih dahulu? Cukup yang mulia. Cukup ya, mulia. Baik, karena sudah tidak ada lagi tambahan baik dari pihak penggugat, pihak tergugat maupun hakim, maka dari itu persidangan akan dimulai ya. Pada persidangan yang lalu majelis hakim juga telah mempelajari kesimpulan, maka dari itu sekarang adalah pembacaan putusan.
Acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang mana berdasarkan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 menyatakan bahwa putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua merupakan hasil permufakatan yang bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai permufakatan yang bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Maka itu dimohon untuk para pihak untuk menyimak dan memperhatikannya putusan tersebut. Maka dengan ini putusan nomor 151/G/2022 Surabaya dianggap telah dibacakan. Mengadili 1. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Kedua, dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Desa Paiton nomor 090/10/426.41.15/6/2020. 2. Tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati tertanggal 7 Juli 2022. 3. Mewajibkan kepada tergugat mencabut keputusan Kepala Desa Paiton nomor 090/10/426.41.15/6/2022 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati tertanggal 7 Juli 2022. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar 489.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 27 Maret 2023 oleh kami, Profesor Dr. Ananda Putri Agustina Hikmawati, SH LLM, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dr. Hikam Firmansyah, SHMH, serta Dr. Putri Athena Maharani Tanu, SHMH, yang masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan demikian, putusan resmi dibacakan. Maka dengan ini sidang dengan perkara nomor 151/G/2022 Surabaya dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dimohon untuk meninggalkan dari ruang persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk meninggalkan dari ruang persidangan. Demikian simulasi persidangan peradilan tata usaha negara dengan nomor register perkara 151/G/2022 Surabaya. Kami segera kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bentuk berkata, kritik dan saran sangat kami harapkan dari Bapak tamu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.